penduduknya mencapai rekor terendah baru. Menunjukkan 10 Diketahui, negara saat yang ini jumlah populasi anak berusia penduduknya 14 tahun turun atau lebih muda di drastis. Jepang, termasuk orang asing, adalah 14,35 juta jiwa per tanggal 1 April tahun 2023. Jumlah tersebut turun sekitar 300.000 jiwa dari tahun sebelumnya. Sangat berbanding terbalik dengan hayalan Queenie berikut ini yang mengatakan seandainya dia menikah dengan lelaki pujaan. Apa mimpi Queenie? Mari kita dengarkan. Dan hal ini tentu saja positif dibandingkan dengan populasi di Jepang, Korea, bahkan 10 negara yang penduduknya drastis turun. Oke, kita dengarkan dulu apa kata Queenie. Itulah hayalan Queenie dari negeri komunis Vietnam. Tapi sayang, sang kekasihnya Harris Kui dari Bandung belum memberikan kepastian. Malah dia mengatakan hanya sebagai bestie saja. Tampaknya mengulur-ngulur pernikahan itu di negara maju termasuk Jepang, Singapura, Amerika. Ada 10 negara yang akan kita uraikan. Penduduknya drastis turun karena apa? Di antaranya nggak mau menikah dan LGBT. Itulah barangkali di antaranya, di samping pendapatan ekonomi keluarga sangat sulit untuk bisa memberikan kehidupan kepada keluarga yang memiliki anak banyak. Mari kita dengarkan. Dengan laporan pada 2008, persentase itu menurun drastis. Tahun itu masih ada 52,9% perempuan dan 71,9% pria berumur 20 ke atas yang bersedia menikah. By the way ya, saat ini Korea Selatan itu punya total populasi sebanyak 51,7 juta. Nah, kalau kondisinya terus menurun, diperkirakan pada tahun 2072 Korea Selatan hanya akan memiliki 36,2 juta populasi. Surat kabar Korea Selatan, The Korea Times melansir beberapa alasan kenapa sih generasi muda di sana nggak mau menikah dan punya anak. Menurut para lelakinya, mereka nggak mau menikah karena nggak mau ngalamin beban yang besar. Mereka nggak mau menjadi pencari nafkah tunggal lalu menyerahkan kendali hidupnya kepada istrinya kelak. Penyebab terjadinya penurunan jumlah penduduk. Beberapa negara yang mengalami penurunan penduduk yang sangat tajam yaitu antara lain populasi Jepang diperkirakan turun dari 128 juta orang pada tahun 2017 turun menjadi 53 juta pada akhir abad. Dan Italia juga diprediksi akan turun secara dramatis dari 61 juta jiwa turun menjadi 28 juta jiwa dalam periode yang sama. Begitupun terjadinya juga penurunan dari populasi Tiongkok. Dari 1,4 miliar orang di tahun 2017 turun menjadi 732 juta pada tahun 2100. Namun, berbanding terbalik dengan negara India. Negara India akan menjadi negara berpopulasi terbesar di dunia, mengalahkan Tiongkok. Tak hanya itu, beberapa riset juga menunjukkan bahwa memasuki atau di akhir abad ke-21, populasi penduduk Indonesia juga akan menurun karena tingkat fertilitas atau tingkat kesuburan dari masyarakat turun. Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Pada tahun 1950, seorang perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anak sepanjang hidupnya. Karena peperangan, diantaranya juga karena genosida di salah satu negara Timur Tengah, pembantaian itu memang terjadi. Dan begitu juga di negara-negara korban perang, banyak yang penduduknya drastis turun sangat luar biasa. Di samping itu kita lihat sekarang di Amerika, ternyata narkoba juga penyebab drastisnya turun penduduk. Indonesia juga sebentar lagi diduga menurut hasil pengkajian itu akan mengalami penurunan jumlah penduduk. Mari kita saksikan dulu di Amerika.
Dahulu kota ini merupakan kota kebanggaan pada saat deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Philadelphia inilah kebanggaan Amerika pada saat itu. Tapi bagaimana sekarang? Lihat, inilah yang mengakibatkan penduduk Amerika Serikat drastis turun. Narkoba penyebabnya. Kota zombie. Seperti zombie ya manusia-manusianya. Di jalanan ini yang berperilaku seperti zombie. Ini merupakan efek samping dari obat-obatan terlarang. Kembali ke topik permasalahan, mengapa Harris Kui tidak cepat-cepat menikahi Queenie? Mungkin salah satu di antaranya kesiapan dari segi ekonomi seperti yang dibicarakan di Amerika, Singapura, Jepang, Korea, dan masih banyak lagi. Padahal Harris Kui sudah punya rumah sendiri, mobil sendiri, penghasilan dari YouTube-nya kan lumayan. Tetapi mengapa? Nah, inilah barangkali fenomena di negara berkembang dan maju, penduduknya turun drastis. Nah, padahal untuk mendapatkan pekerjaan sampingan di samping penghasilan yang tetap itu, kalau sudah menikah itu berkembang, bahkan sabut kelapa saja bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Mari kita kaji ya. Dari pagi sampai petang, main pika di sana biar seru. Bom yang terbuat dari sabut kelapa ini tentunya sangat ramah terhadap lingkungan. Penghasilan Harris Kui dari YouTube dan Queenie dari TikTok yang lumayan berlimpah ya. Kita sering tonton, beberapa kali mendapat penghargaan. Angkanya kalau kita hitung jumlahnya besar sekali. Untuk apa uang sebanyak itu? Mungkin juga bisa untuk membuat lapangan pekerjaan seperti tampak di video ini. Membuat sabut kelapa dan pelepah pinang menjadi benda-benda yang ramah lingkungan dan menghasilkan pundi-pundi uang. Oke. Sukses datang tak terduga, pegang janji tak pernah lupa, jujur setia bisa diandalkan, terus belajar tanpa henti, mengejar mimpi penuh harapan. Ada juga perkakas murni dari alam tanpa zat kimia, yaitu dari pelepah pinang. Pelepah pinang sudah memiliki lilin alami menempel di bagian luar sayap pelepah itu, jadi tidak perlu lagi menggunakan zat pelumas. Pengeringannya hanya mengandalkan sinar matahari saja. Setelah pelepah dikeringkan, piring dicetak dengan alat mesin molding hot press dengan suhu 120 derajat Celcius. Hidup penuh makna. Orang yang sudah menikah itu akan bertambah jumlah keluarganya, sehingga banyak karyawan yang membutuhkan lapangan pekerjaan bisa kita bantu kalau sudah memiliki modal seperti Harris Kui dan Queenie. Mari kita ikuti dulu bagaimana sih cara membudidayakan masyarakat sekitar seperti tampak di video ini. Jalan kita penuh cahaya, sukses tak terbatas, hidup penuh makna, janji dipegang erat, kita takkan pernah kalah, terus berlari menggapai bintang, sukses dalam genggaman, tak ada yang bisa menghalang. Bersahabat dengan alam adalah ibadah yang diharapkan berlimpah pahala. Mengapa? Karena manusia sebagai khalifah di bumi, itu tertulis di dalam kitab suci Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Peradaban manusia dewasa ini telah berubah. Perubahan itu terlalu cepat, tidak terimbangi perkembangan pendidikan tentang pelestarian alam dan kehidupan, makanan cepat saji dengan harga selangit,
mengalahkan makanan alami yang sehat dan bergizi. Makanan dari rebung bambu yang konon untuk kesehatan mengurangi kadar kolesterol di tubuh terkalahkan makanan dalam kemasan kaleng. Kita lihat manfaat bambu berikut ini. Jika dahulu generasi mudanya cukup merasa bergengsi jika naik sepeda dalam mencari pasangan hidup, seperti tampak dalam gambar, adab atau tata krama duduk di sepeda saja menyamping, karena berpakaiannya rok panjang. Beda dengan era Gen Z, yang mengenakan celana panjang yang berani duduk melangkahi jok motor, bukan? Generasi Gen Z yang memakai rok panjang juga banyak, tapi rok panjangnya dibelah. Tentu saja pakaian ini bagian dari penilaian attitude tadi, bukan? Jika hal ini tidak bisa menempatkan diri pada situasi yang tepat. Generasi Z yang berpakaian sopan juga banyak, karena adab dalam keluarganya, pendidikan di rumah lebih penting, bukan? Sebab pendidikan pertama itu dari pribadi seorang ibu yang melahirkannya. Bahayanya lingkungan teman sepermainan yang merusaknya, maka budaya berpakaian, budaya cara duduk, memilih kata, dan berkendaraan dipengaruhi oleh teman sepermainan, di antaranya seperti di video ini. Gambar kanan berikut ini termasuk wanita baik-baik yang berada di tempat yang salah lingkungannya. Bandingkan dengan ta'aruf sejoli yang boncengan sepeda kumbang di samping kiri ini. Beda dengan wanita Gen Z berada di dalam mobil yang tampak di video sebelah kanan. Tidak semua generasi Z bisa menikmati fasilitas seperti ini. Kan? Pulang hari ini aja, nggak usah kerja dulu, kasihan lah. Gaya hidup yang dahulu tempat tinggalnya rumah sederhana di pinggir sawah. Hidup berkelompok lewat pengajian di masjid. Makanan berlimpah di sekitar halaman rumah mereka sedekahkan di masjid. Berupa ikan dari parit, daun singkong, dan ubi jalar dari kebun. Semua itu numpuk di gudang untuk bekal hidup menuntut ilmu di pesantren dan madrasah. Kini berubah total, hidup mengejar sinyal internet. Bahkan mereka ada yang memilih ngontrak kamar di pusat kota, makanan mewah serba instan dari toko swalayan. Jika dahulu, hidup di kebun saja, bisa pergi ke Makkah walau hanya dari hasil kebun pinggir rumah. Anak-anak mereka bisa kuliah sampai sarjana dan bisa jadi pejabat penting. Jangan salah, generasi Z juga masih ada yang gigih seperti itu. Celakanya, orang yang pamer kemewahan kini sangat mendominasi media sosial. Yang jadi korban itu generasi Z yang bekal adab dari ibu kandung dan keluarganya sangat minus. Ini adalah masalah serius yang Gen Z harus selesaikan. Jika tidak, jangankan untuk bisa pensiun dengan aman, dari perjalanan karir Anda pun pasti akan berantakan. Meskipun tidak semuanya begitu. Mari kita renungkan fenomena yang ada dalam cuplikan video yang akan kita tonton ini. Rendah hati itu begitu penting. Saja curhat begini. Dari cerita yang rekan saya tuturkan, ia menemukan karyawannya yang termasuk Gen Z sulit sekali diajak kerjasama. Sombong, kita rentang dan lemah. Jangan merasa paling pintar dan paling benar. Kita akan menua lemah dan mulai bertemu dengan Sang Maha Kuat. Hanya waktu yang percaya. Pak ayah Eki sendiri loh, Ibtu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Kayaknya sih aku nggak ngerasa aku orang baik ya, cuman mungkin lebih ke peduli aja, mungkinnya pengen apa sih sebetulnya latar belakangnya, ya rata-rata ada yang gara-gara ekonomi sama kebiasaan gitu kan, lingkungan gitu. Hidup agamis di negeri komunis itu susah untuk belajar religi. Jika berada di negeri sejuta masjid itu lebih mudah ibadah cari akhirat, betulkah? Bagaimana pendapat Anda? Sadar diri. How does Chinese Muslim villa look like? This is a common Muslim house. Wow, it's really huge. Let's go inside. Are we gonna have the breakfast here? Generasi Z bisa melihat perkembangan Muslim di berbagai negara seperti di Eropa dan di negara komunis Tiongkok yang sering diberitakan miring oleh media barat. Tapi generasi Z banyak yang berontak mendapatkan info itu, karena mereka mendapat info dari berbagai sumber bagaimana mereka pedulinya terhadap kemanusiaan di Gaza. Negara mana yang bersuara di PBB? Like your family members, yeah?
One family, just one family, all here. Oh, yeah, this is his uncle. Jangan menyerah, jangan menyerah. Makanya udah temenan aja, baik-baik gitu maksud aku. Ini anak-anak muda idaman semua ini apa tuh? Kue. Masya Allah. Jemaah haji yang berkumpul dari seluruh dunia, berpakaian seragam tak ada yang mewah. Semua berpakaian sama. Mereka berada di Makkah dengan biaya yang dikumpulkan sehari-hari dari usaha dan kerja halal. Hidup bersyukur itu tidak serakah. Mengejar harta dunia itu tampaknya harus diimbangi urusan akhirat agar terasa nyaman penuh keseimbangan dengan alam semesta. Nilai religi itu membuat manusia tidak akan serakah. Haris Kay, pria rebutan para gadis, tetap punya prinsip besti saja. Aman, baik gitu. Dan cara bersikap Haris Kay seperti ini terhadap Queenie, Haris Kay adalah generasi Z yang tidak paham bahwa wanita itu dibatasi usia kesuburan rahimnya. Haris Kay memperlakukan Queenie sebagai wanita begitu terhormat sebelum kepelaminan. Kehidupan ini bukanlah kebetulan. Aku bersaksi dengan hatiku, Nabi Muhammad, utusan Allah sang cahaya, bukti yang tertulis di Quran menunjukkan kebenaran abadi. Tujuh lapis langit bukti nyata, kuasa-Mu Tuhan tiada tara. Cahaya iman menyinari hidupku, aku percaya hapuslah ragu. Setiap nafas adalah anugerah, setiap langkah menuju kiblat, kutemukan kedamaian di dalam sujud, tandanya cinta yang begitu kudus. Tujuh lapis langit bukti nyata, kuasa-Mu Tuhan tiada tara. Amal baik itu tak terbatas untuk orang kaya harta. Pemulung sampah yang minim harta juga bisa menyelamatkan wanita lewat perilaku kemanusiaan. Inilah nilai religi yang sesungguhnya. Oh, you're from Israel. What part of Israel are you from? Oh, akhi. Lo, akhi. Lo, ata יודע מה זה? מרק. אתה יודע קשר? לראות זה. לראות. מרק. לראות. זה קשר שלי. Wanita yang pandai bersenjata ini punya kelemahan. Dia dibikin bingung oleh gambar video karya Haris Kay. Setiap orang punya kelemahan bukan? Dia hebat dalam militer tapi bisa dibuat bingung. Maka janganlah kita berbuat sombong. לא ארבע, זה
Honey. That's you lying, Ma. It's not it's real. It's real. It's real. Wow. No. Jangan merasa paling pintar dan paling benar. Kita akan menua lemah dan lunglai bertemu dengan Sang Maha Kuat. Hanya waktu yang percaya. Kita jadi kedua saat pikiran membengkak. Harus ingat kesombongan hanya sementara. Di dalam kesedihan kita sama rapuhnya. Taklukkan diri, temukan kekuatan dalam berbagi. Buat hanya sementara, hidup adalah perjalanan. Yang penting adalah mengasihi dan saling memahami. Bersama kita akan tumbuh dalam kelemahan. Kita berdampingan. Kuat hanya sementara. Cintalah dengan segenap hati. Jangan sombong, kita rentang dan lemah. Jangan merasa paling pintar dan paling benar. Kita akan menua lemah dan lunglai bertemu dengan Sang Maha Kuat. Hanya waktu yang percaya. Kita jadi kedua saat pikiran membengkak. Harus ingat kesombongan hanya sementara. Di dalam kesedihan kita sama rapuhnya. Taklukkan diri, temukan kekuatan dalam berbagi. Buat hanya sementara, hidup adalah perjalanan. Yang penting adalah mengasihi dan saling memahami. Bersama kita akan tumbuh dalam. Pelajarannya siapa? Mari kita kaji hasil penelitian sekelompok tikus yang musnah karena kesejahteraannya meningkat. Mari kita saksikan. Cintalah dengan segenap hati. Musnahnya sekelompok tikus itu kita hubungkan nanti dengan makanan rebung yang berikut ini ya. Universe 25, sebuah eksperimen yang dikatakan sangat menggambarkan keadaan manusia modern sekarang. Eksperimen ini dilakukan oleh seorang etolog asal Amerika, Dr. John B. Calhoun, pada tahun 1954 sampai 1972. Pada eksperimen ini, Dr. Calhoun menempatkan tikus sebagai subjek eksperimennya. Ia merancang sebuah kandang surga bagi tikus tersebut, di mana di dalam kandang tersebut terdapat persediaan air dan makanan yang tidak terbatas dan tempat tinggal yang nyaman. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk meneliti bagaimana populasi akan tumbuh dan berubah dalam kondisi yang ideal tersebut. Pada awalnya, Dr. Calhoun menaruh 4 pasang tikus pada kandang tersebut. Lalu, tikus-tikus tersebut pun mulai berkembang biak dengan cepat. Hingga, pada puncaknya, di hari ke-550 eksperimen, jumlah tikus di kandang tersebut mencapai 2.200 ekor dan tidak bertambah lagi setelahnya. Lalu, perlahan-lahan populasi tikus terus menurun hingga mencapai kepunahan. Dr. Calhoun mengamati bahwa yang menyebabkan kepunahan pada tikus bukanlah perebutan sumber daya di kandang tersebut, tetapi perilaku sosial yang muncul ketika mengeksploitasi sumber daya yang ada. Tikus-tikus yang awalnya hidup berdampingan di kandang,
Kemudian, perlahan-lahan mulai membentuk kelompok-kelompok sendiri. Lalu, terjadi kekerasan dan penindasan antara satu sama lainnya tanpa pandang bulu, baik itu tikus jantan maupun betina, baik tua maupun muda. Kemudian, karena tekanan sosial yang ada, tikus-tikus pun menjadi tidak mau berhubungan dengan lawan jenisnya, dan hubungan sesama jenis pun terjadi di antara tikus-tikus tersebut. Beberapa tikus normal yang berhasil bereproduksi pun pada akhirnya akan menelantarkan anak-anaknya begitu saja. Perilaku-perilaku inilah yang membawa tikus-tikus tersebut menuju kepunahan. Dr. Calhoun mengulangi eksperimen ini sebanyak 25 kali dengan sedikit mengubah beberapa instrumen di dalam eksperimen. Oleh karena itulah, eksperimen ini dinamai Universe 25. Namun, dari semua eksperimen tersebut, hasilnya tetap sama, yakni kepunahan. Dan hasil tersebutlah yang menjadikan eksperimen ini sangat kontroversial. Karena, meskipun manusia dan tikus adalah makhluk yang benar-benar berbeda, tetapi banyak orang yang menganggap keadaan yang dialami tikus tersebut sangat mirip dengan keadaan manusia saat ini. Sehingga, banyak orang khawatir jika nantinya manusia punah bukan karena kehabisan sumber daya maupun karena bencana besar, tetapi karena ulah dan perilaku manusia itu sendiri. Itulah pentingnya keluarga, sebab di dalamnya ada internalisasi norma. Seperti tampak di dalam video ini, seorang anak yang menjatuhkan gelas hingga pecah, dan dia berpikir bagaimana akibatnya jika pecahan gelas ini dibuang begitu saja ke tong sampah akan melukai banyak orang. Maka dia berpikir dengan botol mineral akan mengamankan semua orang. Semuanya itu karena rasa cinta di dalam hati. Rasa cinta yang dibicarakan oleh Queenie berikut ini patut kita syukuri. Mari kita dengarkan kembali ya. Kalau bisa nikah sama suaminya, bisa romantis.